Oke, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Mudah-mudahan ini juga bakal jadi sesi yang bermanfaat juga buat kita seperti biasa di hari Rabu. Karena hari ini gue juga mengundang salah satu bintang tamu yang menurut gue cukup punya banyak pengalaman dan kerjaan yang bisa di-sharing sehubungan dengan hobi-hobi yang bisa menjadi kerjaan tentunya ya. So, tanpa berpanjang lebar, let's go kita ngobrol. Halo. Halo. Jadi hari ini gue akan ngobrol bersama Hatsune Miku. Jadi hari ini gue ngobrol bersama sesama Twitch streamer juga, namanya Charity Tamara ya. Kalau di channel Twitch-nya. Begitu juga nama Instagramnya namanya Charity Tamara. Tapi gue sendiri belum tahu nama aslinya siapa. Jadi kita akan mulai pembicaraan ini dari perkenalkan diri dulu. Silahkan Mbak, mau perkenalkan diri Mbak. Terima kasih teman-teman yang sudah atas antusiasnya. Terima kasih semuanya. Kenalin, aku Charity Tamara. Nama asliku juga, nama KTP juga Charity Tamara sama. Oh, iya? Ya, puji Tuhan dikasih nama orang tua bagus jadi ya, aku pakai. Terus pekerjaan aku sekarang sebagai caster atau komentator game, kemudian menjadi live streamer juga, dan juga cosplayer, dan juga penyanyi untuk salah satu band Jepang di Bali namanya Haruno Ame. So, kalau misalnya gue mau nyebut diri lo paling suka disebut sebagai apa? Shoutcaster kah? Cosplayer kah? Streamer kah? Apalagi penyanyi, vokalis kah? Which do you prefer? Tergantung di mana aku menginjakkan kaki gitu. Misalnya kalau di event Jepangan, oh ini cosplayer gitu. Kalau di live stream, oh ini dia shoutcaster sama streamer juga gitu. Kalau tergantung sih. Kalau di teman-teman band kayak, oh ini penyanyi yang dari band Haruno Ame gitu, yang sering manggung kayak gitu-gitu deh. Jadi tergantung sih, balik lagi. Tapi ya. Berarti band lo terkenal dong ya? Aku gimana? Gak usah malu-malu. Takut sombong. Bilang terkenal saja. Ya. Enggak, ya masih belum seterkenal Alison. Kalau Alison kan band di Jepangan. Alison Rock itu band di Jepangan dulu di Bali. Tapi sekarang dia lebih genrenya udah nggak terlalu ke Jepang, dia ke Universal gitu kalau Alison Rock. Cuman sering diundang ke event di Jepangan juga untuk jadi guest star. Tapi kemarin Haruno Ame juga diundang untuk guest star juga sih. Jadi aku nggak bisa bilang karena masih ada yang lebih terkenal lagi dari Haruno Ame gitu. Sebelum kita mulai beranjak lebih jauh, gue pengen tahu profesi lo, bagaimana lo bisa berprofesi sebagai shoutcaster atau gamecaster yang tadi lo cerita. Boleh cerita nggak latar belakangnya? Jadi sebenarnya aku tuh berawal dari buat tim ladies sih. Dulu di Bali kan nggak ada tim ladies ya. Zaman tahun 2017 itu masih sedikit ya untuk tim ladies itu bisa terkenal gitu, nggak terlalu banyak. Cuman Nixia. Aku kenal beliau itu tahun 2017, terus kayak beliau itu menginspirasi untuk kalau gitu bikin tim ladies aja seru nih kayaknya gitu. Akhirnya aku buat tim Dota waktu itu, Dota 2. Habis itu kami mulailah sering latihan bareng, terus sering ikut turnamen juga. Sampai di titik tahun 2018 aku mikir, ternyata ada ya talent yang suka ngomentarin game atau shoutcaster atau caster ini gitu. Dan di Bali tuh juga nggak ada waktu itu caster tuh belum ada. Adanya yang paling volunteer yang emang suka ngegame, suka ngomentarin sesuatu tapi nggak yang diseriusin gitu loh. Kalau aku niat sampai diseriusin gitu. Akhirnya aku mulai dari event di Warnet waktu itu. Warnet ada ngadain turnamen Dota, terus bikin. Akhirnya aku join. Ada AOV juga aku join. Sampai pada akhirnya aku dinotis sama salah satu telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi di Indo. Mungkin boleh sebut namanya, nggak boleh spoil namanya. Boleh. Ya, Telkomsel untuk ngajakin kontrak.
Ya. Sombongnya harus Terima maksimal di sini. kasih. Ya. Oke. Diajakin untuk jadi talent resminya di Telkomsel Bali ya. Puji Tuhan sekarang jadi kerjaan tetap sampai sekarang. Oh, oke. Seberapa sering sih lo dalam misalnya dalam hitungannya berapa ya? Per bulan, per tahun berapa sering ada lo jadi mengisi sebagai shortcaster di acara Telkomsel? Tergantung kantor sih, balik lagi soalnya kan lagi PPKM ya. Kalau waktu sebelum PPKM gitu sering banget kayak bisa dalam sebulan tuh ada 5 kali, 4 kali itu ada gitu. Tapi semenjak PPKM mau bikin event offline aja susah. Jadi even kalau mau bikin yang online pun juga kadang-kadang kita suka kesusahan buat cari player juga kan, karena posisinya mereka juga harus sekolah di online kayak gitu-gitu. Kebagi waktunya, orang di dalam rumah terus, orang tua juga ngeliatin terus, main terus, mau ngapain kan jadi bingung juga. Gitu. Oke. By the way, kalau misalnya boleh tahu ya, shortcaster itu menurut gue sekarang kan jadi talenta yang apa ya, yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada gitu ya. Yang di Indonesia juga sekarang apalagi turnamen-turnamen online juga udah mulai banyak, dan gamenya juga cukup banyak karena e-sport juga makin meriah kan, e-sport kan. Dan menurut lu tuh apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang shortcaster tuh apa sih? Yang penting punya public speaking sih. Soalnya nggak semua orang punya public speaking. Kadang-kadang juga teman-teman aku tuh suka kaget, aku suka diundang podcast, suka diundang ke seminar kampus gitu. Mereka tuh kayak, oh my god, kakak public speaker gitu, kayak emangnya kenapa gitu, dalam hati kayak padahal itu udah, aku tuh seneng ngomong gitu sama orang, seneng bergaul. Walaupun waktu SMA aku lebih milih homeschooling daripada milih sekolah biasa. Cuman bergaul tuh tetap nomor 1 sih. Maksudnya dalam arti ya kalau mau cari koneksi ya tetap jalan gitu. Jadi aku tidak menutup, tidak inilah ya, tidak antisosial untuk masalah yang seperti itu gitu. Kecuali di Discord ya, itu antisosial banget sih kalau aku. Jadi apa namanya, ya itu public speaking. Kalau nggak bisa public speaking ya biasanya ngomong sendiri ke kaca gitu, kayak udah siap belum kayak gitu-gitu. Sama sebenarnya sih yang kayak gitu tuh memberanikan diri ya, percaya sama diri sendiri aja sih gitu. Kadang emang nggak pede, cuman kalau nggak dicoba ya kapan lagi gitu. Masa harus diundur-undur terus sampai baru kelihatan gitu, oh gue percaya diri gitu kan, nggak mungkin juga. Pasti itu semua dilatih dari bagaimana kita sering jam terbang juga sih jatuhnya. Oke. Seberapa penting sih pengetahuan shortcaster tuh terhadap game yang dikomentarin gitu, yang di shout? Itu penting banget sih, karena posisinya pendengar itu kan juga pengen tahu gitu ya, combo player tuh kayak gimana, itemnya player tuh kayak gimana. Terus bagaimana misalnya kalau di MOBA itu kan banyak banget ya itemnya ya. Jadi kayak oh mereka counter pakai item ini, terus hero-nya di counter pakai item ini segala macam. Jadi kadang bisa jadi cenayang juga kalau oh ini bakalan nge-ban ini nih, ternyata bener gitu. Oh ini bakalan ini nih gitu. Jadi orang tuh kayak tertarik, oh ini caster boleh juga gitu kan, kayak gitu. Nah itulah kenapa bener-bener pengetahuan soal shortcaster sama co-cast sendiri itu kayak paham banget sama gamenya tuh, bener-bener kayak harus tahu banget, analis juga sama sih. Oke. Lo pernah nggak ngalamin men-shoutcast game yang tidak lo kuasain? Sering. Contohnya apa? Contohnya apa? Mobile Legends, Free Fire. Tapi kan maksud gue nggak tahu apakah ada pengaruhnya ketidaktahuan lo terhadap game tersebut dengan kepercayaan diri lo pas lo shoutcasting game tersebut gitu. Gimana ya, agak susah sih sebenarnya. Karena posisinya ini kan kerjaan juga ya. Jadi kadang tuh dari kantor tuh nganggapnya oh kalau lu shoutcaster lu bisa semua game gitu hampir. Iya. Jadi kadang tuh mau nolak nggak enak, kalaupun nolak ntar dikatain kayak lu udah syukur-syukur dikasih kerjaan. Iya. Hari gini jadi, gitu ya. Makanya kayak mau nggak mau gitu kan jadinya ya. Tapi
aku ngelihat dulu pastinya gitu, kayak Mobile Legend, oh begini gitu. Karena aku ada basic Dota kan. Jadi oke lah gitu, masih bisa apa ya namanya, masih bisa di-combine sedikit gitu. Tapi untuk itemnya bener-bener aku nggak bisa jelasin itu itemnya mesti gimana kalau di Mobile Legend. Sama hero-nya juga sama. Kemudian kalau di Free Fire tuh aku dulu main PUBG Mobile, jadi kayak paham, oh Free Fire tuh mirip-mirip PUBG Mobile. Ya udahlah. Mekanismenya Bisa hampir di-combine mirip gitu ya. Hampir mirip, ya. Oke. Gitu. Oke. Terus ada komplain, lu pernah mendapatkan komplain direct or indirect sih mengenai ketidaktahuan lu terhadap game yang lo shoutcast? Puji Tuhan sebenarnya nggak ada yang sampai parah gitu. Cuman baru kemarin ini aja pas habis selesai nge-cast Mobile Legends terus kayak ditanya gitu kata apa namanya, kemarin shotcase-nya bagus, cuman kayaknya MOBA player lama deh, dia bilang gitu sama dia. Terus aku bilang, ya memang kan aku nggak ada basic di Mobile Legends, emang ini dari pekerjaan Telkomsel tuh seperti ini gitu, jadi harus dijalanin. Aku bilang gitu. Oh gitu, oke Kak gitu, kayak gitu. Tapi yang parah itu waktu aku nge-cast PUBG Mobile itu pernah dikatain, padahal aku nggak ada salah apa-apa sih, dikatain kayak casternya ganti aja ini mulu gitu, kayak lah kalau ini mulu ya lu aja jadi caster nggak apa-apa deh gitu. Iya. Tahan mental, harus tahan mental kok kayak gitu ya. Tahan mental. Kadang-kadang aku suka ngebacotin, ngeblame juga sih. Maksudnya gini, kami tahu kok di dunia e-sport ini memang kebanggaan anak-anak muda, betul. Dan aku juga kalaupun aku punya anak nanti, kalau anakku memang ada keinginan untuk ada di e-sport ini, aku benar-benar mau dukung 100% karena aku merasakan itu gitu, benefitnya itu, dan aku pengen anakku kelak bisa jadi juara dunia kalau bisa gitu. Cuman masalahnya sekarang orang-orang tua di sini tuh pada bingung gitu loh, kayak mereka cuman ngasih HP, udah suruh pelajarin aja gitu, nggak mau menuntun anaknya untuk membuat attitude. Ya, jadi kadang tuh orang tua tuh kayak kasih tahu ke aku gitu. Ada salah satu orang tua yang bilang kayak, oh nih anak saya pengen jadi kayak kamu gitu. Saya udah kasih dia main Mobile Legends di umur 7 tahun, di umur 8 tahun. Aku bilang, Kak, tanpa mengurangi rasa hormat ini ya, aku bilang jangan dulu dikasih HP anak umur segitu. Kenapa? Karena posisinya adalah kita nggak tahu apa yang dia akan temukan itu di HP itu gitu. Entah itu apa namanya, kita nggak tahu itu dunia sangat jahat juga gitu loh, HP itu gitu. Dia cuman di game doang, dan kadang di game pun juga dia akan belajar bahasa kotor gitu yang kita tidak tahu sama sekali gitu, dan akhirnya berdampak dia tidak ada rasa hormat ke orang tua, tidak ada rasa hormat ke orang yang lebih tua dari dia gitu. Jadi ini yang aku rasain selama di dunia e-sport itu, anak-anak bocil terutama ya, kayak nggak ada greeting kayak selamat pagi Kak atau selamat siang Kak, tapi dia bilangnya woi, babi, atau sorry ya apa, anjing, apalah segala macam kayak gitu. Jadi sedih karena aku posisinya kayak sedih banget, aduh amit-amit anak gue begini, ntar jangan kayak gitu. Woi, babi. Gitu. Tuh, bagi Anda yang dengar sekarang ya, tolong, sejak kapan lo menggeluti cosplay? Sejak tahun 2012. 2012, oke. Berarti sekarang udah like almost 9 years ya. Udah 9 years berarti. 9 years, iya. Udah 9 tahun. Kenapa waktu itu lo berpikir bahwa gue mau cosplay ya? Sebenarnya ini dari mamaku sih. Dari hamil aku itu, mama aku sudah suka Jepang gitu. Dan sebelum aku ada itu tahun 96, mamaku sempat ke Okinawa untuk kerja. Ya, mamaku fasih banget bahasa Jepangnya. Okinawa, waktu dia ke Okinawa itu emang dia disuruh sama Sacho-nya. Ya, dia bilang, Sacho udah itu kamu bos ya guys. Sacho itu bos. Sacho bos sih. Mohon maaf nih ke campur-campur bahasa Jepangnya, sorry. Ya, Sacho. Terus habis itu dibilang, udah kamu ke Jepang aja gitu. Terus mama aku tuh sebenarnya waktu SMA tuh tidak terlalu apa ya,
dia tuh meremehkan gitu orang Jepang. Dia ngomong kayak, kamu bercanda, pakai bahasa Jepang, kamu bercanda gitu. Terus kayak, oh saya akan buktikan katanya. Kalau kamu saya bakalan kirim kamu ke Jepang katanya. Udah kamu kerja ke Jepang, saya kirim kamu, saya sponsorin kamu, dia bilang gitu. Akhirnya mama saya tipe orang yang giat banget gitu. Dan waktu dia jadi tour guide, dia Sacho lihat kayak, udah kamu berangkat. Terus kayak mamaku masih nggak percaya, kayak bercanda ya gitu, kayak iya lihat aja besok gitu. Besoknya waktu SMA, waktu dia udah ngambil rapot kelulusan, itu dijemput sama Sacho gitu. Jadi dikasih kayak, saya mau ketemu sama Diana gitu. Terus semua orang tuh pada ngeliatin mama aku waktu itu, terus disuruh ke kantor kan. Mama aku udah kayak, kenapa nih kok dipanggil gitu? Oh ternyata dijemput sama Sacho untuk berangkat ke airport. Udah dikasih uang tiket semuanya, visa udah dikelarin semuanya, berangkat ke Okinawa gitu. Terus akhirnya setahun di sana diangkat anak. Sekarang sebenarnya aku nggak ada darah Jepang ya, tapi aku punya keluarga asli orang Jepang di Okinawa gitu. Jadi kalau aku ke Okinawa, artinya tuh aku pulang kampung gitu, karena aku punya nenek angkat gitu istilahnya gitu. Mama aku emang sudah suka Jepang dari aku belum ada gitu, sampai setelah itu kayak ngerasanya, oh ini lucu ya gitu fashionnya gitu. Tahun 2012 tuh sebenarnya aku udah belajar Jepang sebelum SMP gitu, belajar sedikit-sedikit. Belajar dari nyokap lo ya berarti ya? Iya, belajar dari nyokap gitu. Terus habis itu kayak ini lucu gitu, lihat fashion Jepang tuh Harajuku, itu aku senang gitu. Ya udah deh, pada akhirnya ketemu cosplay ini, jadinya ya udah nggak usah basa-basi lagi, udah langsung udah aku mau ikut lomba gitu. Oke. Pada Dan akhirnya mama lo 100% gitu. ngedukung gitu tentang hal itu ya, tentang cosplay dan segala macam gitu ya. Iya. Menurut lo sendiri bagaimana perkembangan dunia cosplay di Indonesia dari yang lo tahu sejak lo mulai ikutan sampai sekarang di tahun 2021? Semakin melonjak ya, apalagi sekarang ada Tokyo Game Show, kemudian ada Clash, terus ada apa lagi ya? World Cosplay Summit itu jadi dari Clash sebenarnya. Kalau dari Indonesia tuh ada Clash dulu, perwakilan Clash seluruh daerah, misalnya dari Bali, dari Jakarta. Clash itu qualifiernya untuk ke WCS, untuk turnamen yang internasional buat untuk di Nagoya. Untuk yang di International Cosplay Summit-nya itu, World Cosplay Summit itu di Nagoya. Jadi harus dari qualifier dulu di Clash. Kemudian habis Clash kita ada Enichisai. Jadi ini yang babak kedua. Enichisai, kalau Enichisai lolos, dia akan jadi perwakilan Indonesia ke Jepang, ke WCS. Enichisai itu di Blok M itu bukan sih? Betul. Betul. Turnamen itu disitulah turnamen itu. Oke, pantesan kayaknya kalau pas Enichisai banyak banget orang cosplay ya. Oke. Sekarang saya tahu jawabannya. Ya, terima kasih. Oke. Terus. Nah, itu waktu itu teman aku yang dari Bali hampir aja lolos ke Jepang gitu, tapi sayangnya banyak juga yang jadi saingan berat ya, terutama cosplay itu nggak gampang teman-teman. Cosplay itu juga nggak murah, makanya dibilang hobi yang nggak murah juga. Jadi buat teman-teman please yang mau beli kostum jangan ditawar ini ya. Karena harga juga bikin kostum Afgan ya. Iya, gue juga bikin kostum. Guys ya, paling enggak kalau kalian nawar-nawar tolong bikin sendiri, pakai kardus kalian sendiri ya. Itu tuh kalau untuk penilaiannya di Clash itu kita harus nyiapin tuh kayak kita bikin tugas akhir. Apa sih namanya yang tugas akhir itu? Skripsi, ya. Skripsi. Cosplay juga ada skripsi. Kalau mau lolos ke WCS ada. Itu maksudnya suruh ngapain maksudnya? Jadi kita harus bikin paper juga. Ya, bikin paper juga. Kita harus menjelaskan detailnya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, kainnya pakai apa, kenapa harus pakai kain itu, filosofi dari kain itu apa, kenapa harus dicat seperti itu, kenapa harus dibikin detail seperti itu, dicatnya harus pakai apa, terus harus detail. Semuanya harus ada di skripsi itu. Oh, jadi kayak tugas akhir gitu ya. Jadi kayak lo harus presentasi lo punya kostum itu gitu ya. Betul. Oke. Jadi nggak main-main.
yang lolos ke Jepang. Biasanya itu memang detail, jadi dijelasin semuanya. Waktu aku lolos Clash Jogja itu kan aku nggak lolos di cosplaynya, tapi aku lolos di Anisong waktu itu. Terus aku sempet ke belakang panggung kan, kayak ngelihat gitu, kayak penilaian juri gitu, udah dikasih tuh skripsinya satu-satu. Kayak misalnya dia cosplay jadi Kamen Rider, terus dia buatnya bagaimana, kulitnya pakai kulit apa, sintetis kah, kulit beneran kah, atau kulit manusia, kita nggak tahu kan gitu. Habis itu sempet itu salah satu tim dia cosplay Gundam. Habis dia cosplay Gundam, terus ada satu apa cosplay namanya? Cosplay Gundam. Gundam. Berarti dia bikin custom robot. Ya, custom robot di dalamnya ada LED gitu, ada beneran ada lampunya di dalam kostumnya itu. Jadi emang cosplaynya gede banget gitu kan. Terus ada satu part yang belum dia pasang. Belum dia pasang. Ya, jadi ditanya sama jurinya. Aku sempat ikutan sih karena jurinya juga temen aku kan gitu. Ini partnya kemana katanya? Ini Kak masih mau dia bilang belum jadi atau lepas atau gimana gitu. Jadi dia harus lem lagi gitu. Emang hal-hal di event itu kadang-kadang tuh suka partnya tuh suka ada beberapa yang suka hilang gitu atau suka copot karena lemnya tuh kurang kuat atau lemnya tuh kurang lama. Karena kalau bikin armor itu bikin misalnya nih potongan busati ya, kita buatnya dari busati sama busati tuh ngelemnya tuh harus pakai kastol. Nah, kastol tuh nggak cuma satu lapis, dia harus satu yang kalau berlapis-lapis jadi ketebalan. Harus apa ya ngomongnya, presisi ya. Jadi satu harus dilem, satu lagi harus dilem. Dan itu nggak boleh langsung tempel. Ini kayak ilmu cosplay ya. Jadi kalau teman-teman mau cosplay, gue juga baru pertama kali dengar loh. Gimana ya? Aku jelasin ini ya. Misalnya ini busati gitu kan. Terus ini harus dilem satu, pakai lem kastol. Itu nggak boleh langsung ditempel. Nanti lepas. Dia tuh harus tunggu agak kering. Kalau kering pasti kuat. Pokoknya ada tekniknya sendiri biar gimana tuh cara dia jadi kuat gitu ya. Iya, betul. Nah, habis itu jadinya baru jadi kuat. Nah, setelah dia jadi kuat, ini kan harus ada yang ngunci lagi kan lemnya. Harus dipakein lem lem G. Kita ngomong lem yang keras banget. Gua nggak tahu tuh lem G apaan ya. Yang gua tahu namanya lem Ibon ya. Alteco apalah itu pokoknya. Ya itulah pokoknya. Itulah. Nah, terus habis itu baru di bagian atas tuh dikasih lagi lem Alteco itu untuk nguatin si armor ini supaya nggak lepas. Mungkin dia pas itu nggak di double lemnya. Jadi lepas. Jadi hilang. Jadi itu kesempatan dia jadi jatuh banget tuh kayak gitu ya. Iya. Jadi jurinya tuh kayak udah apa ya, dia tuh udah mukanya tuh udah kayak ya oke gitu, kayak dia mengerti tapi kayak lah ini kan main event gitu, kenapa lu nya nggak hati-hati atau segala macam, harusnya lu cek dulu apa segala macam kayak gitu sih. Nah berarti kan kalau gue lihat preparations kalau cosplay itu ternyata serumit itu, berarti kan harusnya lo punya tim ya. Nah lo punya tim nggak? Lo punya tim nggak? Kalau aku enggak, karena aku lebih ke individual cosplayer. What? Kalau lo menyiapkan semua sendiri dari end to end berarti? Jadi aku kayak aku ada tongkat cosplay aku sih, cuman di belakang itu tuh yang buatin temen aku. Jadi kayak emang ada makernya sendiri gitu untuk buatin gitu. Jadi dari pipa, kalau bikin tongkat tuh dari pipa yang ukuran berapa kayak gitu, harus ditekuk nggak, harus gimana nggak gitu. Dan detail-detailnya juga bisa harus pakai busati juga kayak gitu. Ada sih tongkat Crystal Maiden aku pengen ngambil tapi mager, jauh banget kamarnya. Jauh banget. Nah sejauh ini dari 9 tahun, kalau lo misal kira-kira aja lo bisa inget, lo udah berapa udah berapa cosplay yang pernah lo presentkan gitu, yang pernah lo jadi cosplay? Aku ada sih fotonya, mau diliatin banyak sih, banyak banget. Ada yang nyewa juga kostumnya, ada yang benar-benar bikin semua sendiri. Di Instagram lo ada paling kayak di Instagram lo deh. Ada. Silakan lihat di Instagramnya guys, daripada membayangkan yang tidak, lebih baik lihat Instagramnya saja ya. Sepanjang lo cosplay, cosplay apa yang paling lo suka? Menjadi apa? Crystal Maiden. Crystal Maiden itu siapa?
dari Dota 2. Mungkin di sini ada player Dota, pasti Oh, tahu pasti lah ada, siapa pasti Kristen. ada ya. Oh ini nih, ada yang nanya nih, mumpung gue baca ya, gue baca nih. Ya, yang paling gampang dan paling susah untuk cosplay katanya. Dalam hal apa? Kostum kah Ya, atau kostumnya berarti, kostumnya. oh, Preparation ya kostumnya? berarti ya. Oh, yang paling gampang tuh kostumnya sih. Kostumnya yang maksudnya kayak baju gitu, Ah, yang ukuran yang besar-besar kayak misalnya bagian dada, bagian celana, kayak gitu hmm, kan gampang ya. Oh, Yang paling susah tuh just armor-armornya gitu maksudnya. armor atau kostum kayak apa namanya kayak dress kayak gitu-gitu Ah, kan gampang ya. ah. Cuman detailnya yang susah sebenarnya dijepit, cincin, anting, taring kalau misalnya jadi Dracula gitu kan harus ada taring Ah, gitu. Itu yang susah. Sama make upnya susah. hmm, Terus kuku juga ngaruh juga karena hmm, ada beberapa cosplay yang dia kukunya hmm, tuh mesti kayak hitam atau hmm, harus merah kayak gitu. Tergantung karakter pembawaannya juga kayak gimana kan gitu. hmm. Itu yang susah, itu yang susah. Yang jepit itu juga susah karena dia barang kecil tapi mahal banget gitu Itu barang-barangnya jatuhnya. ada nggak sih di Indonesia tuh, ada nggak sih, atau lu harus impor dari luar barang-barang kayak gitu? Ada, bisa buat sendiri sih sebenarnya. Tapi detailnya kan nggak sedetail itu ya, nggak Hmm, sebagus itu gitu. hmm. Prefer lebih milih untuk yang udah jadi. Tapi biasanya kalau yang udah jadi tuh rata-rata kostum full set gitu. Kan kita kadang mau bikin kostum Oh, sendiri, ah, ah, bingung juga kan ah, beredelannya gimana gitu kan. hmm. Ya banyak yang justru yang detail-detail yang kecil-kecil kayak gitu yang susah banget. Oh, Mm, 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 oke oke. Ya mm. kalau gue biasanya cosplay tuh cosplay Ramadan, Ramadan guys ya. Biasanya gue buat pergi ke masjid tuh cosplay gue kan. Pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci tuh cosplay itu. Makan opor ayam langsung gitu. Well, oke. So Baiklah. tadi lo udah cerita mengenai masalah cosplay juga. So menurut lo saat ini apakah cosplay itu bisa dijadikan sebuah profesi yang menjanjikan gitu? Kalau Shoutcaster kan kita udah tahu ya, maksudnya lo ada kayak tadi kan lo ada sponsornya, ada si yang ngasih lo kerjaan dan dia akan ngasih manajemennya, akan nyariin lo kerjaan. Artinya kalau sebetulnya kalau Hmm. mau dijadiin itu sama kayak komentator bola, kayak komentator pertandingan lainnya kan udah kayak segitu sekarang karena saking banyaknya Hmm. event e-sport gitu ya. Nah, untuk Hmm. cosplay sendiri nih menurut lo nih, karena dibalik kerumitan yang tadi lo bilang, buat kostumnya susah, terus cara merawat ya, belum lagi preparations kayak yang tadi lo bikin, kayak misalnya lo mau pergi ke Jepang apa event internasional, lo harus nyiapin kayak model skripsi kayak gitu-gitu, itu kan nggak mungkin. Ya mungkin sih dikerjaan sendiri mungkin, cuma kan kayaknya akan lebih baik kalau ada timnya gitu, ya kan. Hmm. Dan kalau Hmm. misalnya kita ngomongin kerjaan, tim itu kan juga harus dibayar gitu ya. Nah jadi gue tuh Betul. lagi mikir dari tadi tuh how the business works gitu. Apakah memang Hmm. si cosplay ini udah bisa lepas pangkatnya dari sebuah hobi doang dan menjadi sebuah pekerjaan yang profesional dan bisa menghasilkan, atau belum sih Hmm. sebetulnya di Indonesia, khususnya di Indonesia ya? Untuk di Indonesia sendiri bisa dibilang bisa dijadikan pekerjaan itu sangat-sangat bisa karena posisinya kalau untuk di Jakarta sendiri ya kadang-kadang ada opening restoran gitu butuh kayak cosplayer, misalnya ke restoran Jepang gitu butuh cosplayer gitu, misalnya restoran ramen butuhnya kan Naruto ya kan pasti identik dengan Naruto, gue butuh Naruto gue Ya, bayar ya, lu ya, kayak ya. gitu ya. Iya, iya, iya. Bayarnya juga mahal loh, biasa 1 juta bisa 2 juta tergantung. Aku kemarin sempet diundang sama PUBG Mobile di Jakarta. Aku dari Bali waktu itu. Terus kayak apa? Tinggal di mana Kak? Tinggal di Bali. Oh ya udah kalau gitu kita bayarin tiket pesawat sama uang cosplay beda gitu. Itu total aku dapat ada 4 jutaan. Lumayan ya. Itu cuman untuk 2 hari, iya, untuk 2 hari. Di luar akomodasi berarti itu ya. Di luar akomodasi. Lumayan loh sih. Udah sama antigen juga. Ya. Udah antigen juga termasuk. Oh, berarti pas masih masa pandemi kemarin ini berarti. Iya, bener. Tahun lalu. Iya. Nice. Kalau biasa teman-teman yang gue kenal biasanya jadi cosplayer di Alfamart, tanggal yang gini-gini nih. Nah, itu tuh teman gue tuh gitu tuh. Atau yang apa sih yang kayak gini-gini tuh. Iya. Yang ketimpangan gini-gini ya. Nah, itu teman gue tuh ya. Ini ada yang nanya nih, menurut gue juga lucu nih. Kak Tamtam pernah cosplay jadi karakter cowok kah? Pernah. Jadi apa? Pernah, tapi nggak cocok. Waktu itu cross dress aja sih, pakai wig cowok gitu, tapi nggak cocok. Oh, nggak cocok katanya. Bisa, ya nggak cocok sih. Mau aku kasih fotonya tapi malu.
nggak cocok ke. Tapi ada temanku cewek, dia udah sampai ke Jakarta, yang aku bilang teman aku perwakilan dari Bali tapi gagal di Jakarta, di tahap keduanya dia gagal. Ya, itu dia cosplaynya cowok, tapi dia cewek, asli ganteng banget sih, ganteng banget sumpah. Ya. Jangan tanya saya IG-nya, saya tidak tahu ya. Iya. Ini katanya Bluzin ketawanya jangan ditahan Kak Tam katanya. Iya. Oh, iya, kalau di live stream biasanya aku ketawa ini. Soalnya kalau gue lihat lo di live stream kayak lively banget gitu. Jangan ditahan, Tam. Biasa aja. Ya, biasa aja. Tapi ini Hatsune Miku jadi harus cute gitu. Harus cute, ya. Memang pembawaannya kalau cosplay beda, guys. Mohon maaf. Cuman yang disayangkan kadang-kadang tuh justru pandangan orang luar gitu terhadap cosplay. Kami tuh bukan badut. Kami bukan badut. Jadi posisinya beda level. Kadang tuh cosplay nggak dibayar, tau nggak sih? Kayak cuman dikasih, ya kadang tuh ada yang kayak gitu. Masih banyak di Bali juga banyak yang kayak gitu. Kadang cosplay tuh nggak dibayar. Dan apa ya, sedih aja gitu. Badut aja dibayar gitu. Cosplay masa kita udah dandan, beli wig mahal loh, bikin kostum mahal loh, tapi nggak dibayar. Cuman dibayar makanan doang, kayak effort kami tuh tidak sebanding gitu dengan apa yang kami dapatkan gitu. Untuk engagement enggak juga sih aku bilang. Kalau engagement misalnya aku collab sama Kariski, oke lah. Tapi masalahnya ini tuh kayak hanya kita di mejeng di depan, disuruh untuk meramaikan event gitu ya. Tempat ini, ya ini tempat ini gitu. Kemudian udah dikasih makanan gitu. Kayak kurang aja gitu, nggak menghargai aja sih kalau aku pribadi. Sebagai, apalagi di PPKN seperti ini gitu, kami juga butuh uang, kami nggak munafik juga gitu. Cuman ya janganlah gitu, tolonglah. Kami di sini, aku juga kadang tuh suka ke-trigger dibilang wibu juga gitu. Padahal bukan wibu. Wibu tuh adalah orang yang benar-benar tergila-gila menjadi orang Jepang gitu. Itu namanya wibu. Dan aku tidak tergila-gila, aku masih cinta budaya Indonesia, aku masih orang Indonesia, tapi aku suka sama fashionnya orang Jepang gitu. Itu aja sih gitu. Jadi apa namanya, jangan sampai, ya aku sebenarnya nggak masalah sih dengan adanya mereka pakai cosplay untuk mencari sesuatu sih, aku nggak masalah. Itu setiap kerjaan orang gitu. Aku harap pandemi cepat selesai, mereka bisa dapat pekerjaan mereka kembali, tapi jangan merusak nama cosplay. Sebagai apa di mata cosplay itu sendiri tuh jangan dirusak sih, intinya kayak gitu. Karena banyak oknum yang ngebuat cosplay itu jadi kayak kesannya badut gitu. Itu aja sih. Bold statement guys, gue suka nih pernyataannya. Ya, cosplayer itu bukan badut ya. Cosplay itu apakah harus jadi karakter yang sudah ada ya, yang eksis gitu ya, atau ketika kita nampilin karakter yang kita buat sendiri atau non-existing karakter gitu. Oke. Itu berarti ke original karakter ya jatuhnya ya. Ada. Kalau original karakter ada. Kemudian kalau mau dari anime atau dari game pun juga bisa. Tergantung sama-sama imajinasi cosplay. Sih. Sama-sama cosplay sebenarnya. Sama cosplay. Ya, sama. Bahkan ada yang nge-cosplayin jadi misalnya karakter Michael Jackson, ada juga. Ada yang nge-cosplay jadi orang-orang terkenal kayak Barack Obama, ada juga. Jadi Presiden Jokowi juga ada. Bajaj Bajuri pun juga ada, teman aku juga jadi Bajaj Bajuri pun ada gitu. Gua selama ini kostum jadi cosplay jadi orang tua loh guys. Padahal gua asli masih muda loh. Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu. Selama ini tuh gua cosplay ya. Nah, gue sekarang pengen ngobrolin Tamara sebagai streamer. Bagaimana lo mulai berkenalan dengan dunia streaming ini, Tam? Bagaimana? Jadi aku balik lagi ke gaming ya, karena suka main game segala macam. Tahun 2018 akhir kalau nggak salah, itu aku ketemu satu platform. Boleh disebutin nggak sih? Ya boleh. Satu platform itu awalnya Nonolive. Jadi Nonolive ini Nonolive, oke. Ya. Ya. Jadi mirip sama Twitch ya. Tapi ini dulunya untuk live streaming. Jadi kayak live streaming IG. Kayak
hanya dengan kamera HP aja gitu. Oke. Terus bisa di give gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi Non-Live itu baru ngebuka yang namanya ya game live streaming waktu itu. Oke. Awalnya sih aku pertama nyobanya yang sebagai host biasa gitu. Jadi host kayak gini, kita tuh podcastnya tuh diri sendiri gitu. Oh, Entah ngobrol. ngobrol sama viewer kayak gitu, kayak chillin gitu deh. Kayak just chatting lah modelnya. Oke. Kalau di Nono Live itu dulu, cuman just chatting kan sudah biasa. Akhirnya mereka open lagi tuh di gaming gitu. Akhirnya aku nggak masuk di gaming, itu langsung dapet kontrak waktu itu karena udah lolos juga, punya spek juga emang bagus di gaming. Akhirnya diterima gitu. Itu kontrak aku pertama dan gaji pertama aku tuh waktu itu 3 juta kalau nggak salah 1 bulan. Habis itu banyak banget sih, banyak banget sih untuk awal memulai di live streaming tuh banyak. Itu juga sempat kaget sih, kayak wow, itu langsung digaji gitu. Karena juga sesuai target, kemudian followers juga sesuai target, sama nggak ada target gift sih, cuman target followers sama target viewsnya aja sebenarnya. Itu aja sih. Terus habis itu gift itu nggak dihitung, jadi giftnya tuh bonus. Aku tarik sendiri aja udah 1 juta gift sebulan gitu waktu di Nono Live. Jadi ya total 4 jutaan sih jatuhnya kenanya. Nah, terus kemudian aku sempet keluar karena aku ngerasa peraturannya udah mulai aneh gitu. Biasa kan perusahaan live streaming kadang-kadang suka nganeh-nganehin gitu, kayak oh harus begini harus begitu supaya apa ya, supaya pengeluaran juga nggak banyak mungkin kali ya mereka ya. Aku juga nggak tahu gitu. Akhirnya aku keluar, kemudian setelah keluar itu aku pindah ke Gamely. Gamely udah nggak ada ya sekarang Gamely ya? Udah tutup. Nah itu Gamely aku masuk, aku di sana live tuh 5 bulan. Gajiku tuh awalnya cuman 1,9. Gamely nawarin gede kan biasanya kan? Iya, untuk YouTuber sama streamer terkenal doang sih. Tapi kalau buat cosplayer digaji 1,9. Terus 2 bulan kerja baru dinaikin jadi 2,5 juta. Itu belum sama gift juga. Jadi giftnya benar-benar buat kita sendiri pure gitu. Itu 5 bulan. Terus udah mulai aneh-aneh lagi gitu peraturannya. Akhirnya aku keluar, pindah FB, pindah Facebook. Oh, lo sempat ke Facebook Gaming juga berarti? Sempet. Iya. Kalau aku nggak sempat partner, cuman cowok aku doang yang partner waktu itu. Terus habis itu Facebook pas aku Valorant itu nggak terlalu berkembang. Akhirnya aku pindah Twitch. Oh, pas di sekarang. Twitch kayak sekarang nih. Berarti lo udah berapa lama di Twitch? 6 bulanan. 7 bulan masuk 7 bulan. Menurut lo how's Twitch? It was fun, kayak aku seneng sama komunitasnya, apa ya, mendukung gitu. Nggak kayak di FB yang apa ya follower doang gitu. Tapi kalau buat views itu, kalau mereka kan lebih ke game mobile ya. Kalau game PC sekalinya streamernya tuh pindah game, langsung kayak sepi banget gitu. Nggak kayak Twitch yang kayak masih ada yang nontonin gitu. Masih mendukung, mau streamernya main game apa aja tuh masih didukung gitu. Ya beda banget sih sama di FB. Dan aku senangnya apa ya, lebih berkembang aku di Twitch daripada di FB gitu. Sekarang kan mereka baru nambahin subs ya, kayak berlangganan gitu. Kalau di Twitch kan memang udah ada dari dulu kan. Sebenarnya FB ini mau jadi saingannya Twitch gitu. Nah, Mixer ini kan sempat bangkrut, akhirnya dipindahin semua ke FB. Cuman menurut aku kayak kurang fair aja gitu, bot kayak Stream Elements segala macam tuh hanya bisa didapetin untuk partner doang gitu. Streamer kecil tuh kayak nggak dapet, yang affiliate itu nggak dapet gitu ngomongnya. Jadi kayak apa ya, agak ini aja gitu, agak kurang oke aja gitu. Nah kalau di Twitch itu kita bukan partner aja udah bisa kayak subs, terus habis itu bikin emote sendiri gitu. Jadi interaksinya lebih banyak sih. Dan juga orang datang ke Twitch itu emang pengen liatin orang main game gitu, atau pengen ngobrol juga nggak masalah gitu. Nah, konten yang paling lo suka lo streaming ini kan, selama ini kan gue ngeliat lo tuh main Valorant gitu. Tapi sebetulnya selain Valorant itu ada konten lain yang lo favoritin buat di stream di Twitch nggak sih?
Axie Infinity. Aku main Axie Infinity juga. Apa tuh Axie Infinity? Jadi itu game. Kalau kita main adventure, kalau kita selesain adventure, selesain PvP, kita bisa dapat uang. Uang itu namanya SLP. Nah, itu dari nyelesain adventure gitu. Terus nanti uang SLP ini dijual. Jadi itu dia uang kripto ya. Kalau main kripto nih pasti paham. Iya. Oke. Iya. Jadi uang SLP ini kita jual ke rupiah. Jadi kita dapat pendapatan dari situ juga kayak gitu. Oh, I see. Cooking stream juga ya. Cooking stream itu apa? Cooking stream, masak. Oh, lo Masak. cooking stream juga? Iya, masak. Oh, oke. Oke, jadi makasih banyak buat Charity Tamara yang udah mau sharing banyak hal. Mulai tadi kita ngomongin podcaster, kita ngomongin cosplay, kita ngomongin stream, sampai kita ngomongin Jepangan. Jadi terima kasih banyak buat sharingnya. Semoga ini bisa jadi buat perkenalan juga ya buat viewers gue ke Charity Tamara. Mungkin dari Charity Tamara juga berkenalan dengan gue. Halo, saya Rizky, saya sales. Itu dia. Tidak ada Jangan dong, content creator dong. Gak boleh. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol di kesempatan lain kali Tam ya. Misalnya kita ada waktu, kita bolehlah kita just chatting gini, kita ngobrol-ngobrol lagi either di channel lo, di channel gue. I think boleh banget. I think it's fun ya. Kita punya banyak cerita yang bisa kita share sebetulnya yang mungkin orang lain di luar sana yang nggak tahu gitu, bisa jadi pengalaman yang menarik juga gitu ya. Kita share pengalaman ini gitu. Iya. Soal otaku itu yang suka anime. Otaku tuh suka komik. Otaku itu bukan orang yang suka Jepang, itu bukan otaku. Beda. Wibu beda, otaku beda gitu. Otaku tuh basically sebetulnya terjemahan literal itu adalah nerd. Nerd itu bisa banyak hal. Iya, nerd. Jadi kayak misalnya lu suka banget sama film, lu bisa juga disebut otaku gitu ya. Movie otaku iya, betul. Movie otaku bisa, anime otaku bisa. Kalau Jepang tuh begitu. Betul. Kalau kita kan bukan nerd gitu, masih tetap kayak apa ya, masih normal-normal aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang otaku sih gitu. Iya, betul. Jatuhnya. Betul. Jadi kita meluruskan nih di sini, jangan sampai kalian asal nyeplos tapi nggak tahu artinya. Jangan, nanti kalian tuh dikatain sama orang Jepangnya, kasihan kan. Kalian mau kenalan sama orang Jepang malah dijauhin gitu kan. Kita juga nggak mau kayak gitu sih gitu. I know that feeling a long time ago. Ya. Oh. I know that feeling a long time ago guys. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi tapi kayaknya kalau misalnya kita let's say nanti kita coba bikin podcast we'll talking about Japanese, kayak oke sih cuy. Iya, setuju. Aku bakalan dandan jadi Harajuku. Kayak VK gitu. Kalau gua bakalan dandan jadi siapa yang vokalisnya Arashi itu namanya? Siapa itu? Itu dia. Dari Laruku atau dari siapa itu namanya? Arashi. Oh, ya dia VK juga sih itu. Itu dia. Punya cari ya. Bang Rizky jadi dandan jadi Bapak RT. Kayak sekarang aja Iya, pakai peci, pakai kemeja. Kambing. Kadang-kadang kurang ajar Anda ya. Nah, kan aku udah bilang bagaimana caranya bisa sahabat itu jadi Oji-san. Oh, aku juga ada foto. Ya, sono mama mau Oji-san da kara ore wa ne. Gak banyak ngomong deh. Oke, Tam, thanks a lot ya Tam ya. Jadi thank you, nanti kapan-kapan kita bikin sesi lanjutan lah dari podcast ini, kita ngomongin Jepang ya guys. Hai. Ja, domo arigatou gozaimashita. Ya, domo arigatou. Mata ne guys. Bye bye. Bye bye.